Jemaat GBI Pray, Happy Resurrection Day. Hari ini kita beribadah khusus memperingati kebangkitan Kristus, memperingati kemenangan Kristus. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini, nabi sehebat apapun, yang mati hari ketiga dia bangkit dan hari ke-40 naik ke sorga. Siapa dia kalau bukan Allah? Nah, hari ini saya ucapkan selamat merayakan hari kemenangan besar orang percaya. Baik, kita akan sama-sama diajar melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan saya mau mengajak saudara, ada bagian lain yang kita baca dan kita akan melihat waktu Kristus bangkit apa yang terjadi, dan suasananya, peristiwanya agak mirip dengan apa yang sedang kita alami ketika wabah corona menyerang seluruh dunia. Baik, kita baca bersama Matius 28 mulai ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke atas batu dan menggulingkannya, lalu duduk di atas batu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Perhatikan ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Saya ulangi. Ia tidak ada di sini, tidak ada di kuburan, sebab ia telah bangkit. Puji Tuhan, Tuhan kita bangkit dari kematian, keluar dari kuburan, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya kamu pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Pagi-pagi benar Maria CS pergi menengok kubur Yesus. Itu untuk apa? Alkitab di Markus pasal 16 ayat 1, mereka pergi untuk membalsami mayat Yesus sesuai adat istiadat Timur Tengah. Kalau orang yang sangat dimentorkan, orang yang sangat dihormati, orang yang dianggap sangat-sangat dianggap menjadi Tuhan, kalau mati, dia lebih dari raja, maka dia harus dibalsami untuk dimumikan. Saya baca ayatnya, Markus 16 ayat 1, ini bukan tafsiran, ini fakta Alkitab. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Beli rempah-rempah dan minyak, pergi ke kubur untuk merempah-rempahi, minyaki mayat Kristus. Itu untuk apa? Untuk dijadikan mumi, sesuai adat istiadat Timur Tengah. Mereka melupakan firman perintah Yesus, tetapi lebih ingat dan taat kepada tradisi budaya mereka. Ini Kristen tidak taat pada firman. Banyak sekali orang Kristen lebih kental dengan adat istiadat yang bertentangan dengan Alkitab daripada taat pada firman Tuhan. Jangankan taat, ingat saja lupa. Yang kedua, ini Alkitab dia. 4 kali Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan disalibkan dan mati. Sebelum dia disalibkan, sebelum ditangkap. Dan Yesus berkata 4 kali, "Aku akan disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan supaya murid-murid bisa berjumpa dengan Yesus di Galilea." Tetapi tidak ada satupun dari murid-murid yang ingat ke Galilea. Saya buktikan. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini Yesus ucapkan di mana? Di Kaisaria Filipi. Yang kedua, Yesus ucapkan ini di Yerusalem. Matius 26 ayat 32. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku mendahului kamu ke Galilea. Ini di Yerusalem. Yang tadi di Kaisaria Filipi. Yang ketiga, Yesus ucapkan ini di Galilea. Matius 17 ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama
sama di Galilea. Ia berkata pada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 23. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ini di Galilea. Dan yang keempat, di Bukit Zaitun, Markus 14 ayat 27 dan 28. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala, dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. 4 kali Tuhan katakan, hari yang ketiga aku bangkit setelah disalib, dan kita ketemu di Galilea. Kenapa tidak ada satu murid pun yang ke Galilea? Bahkan murid wanita-wanita, perempuan-perempuan ini, 3 orang ini ke kuburan. Kembali saya katakan, mereka abaikan, lupakan firman, lebih ingat dan taat pada tradisi bahwa Yesus harus dimumikan. Mereka habiskan banyak uang membeli rempah-rempah, minyak. Itu tidak murah. Mereka tidak ke Galilea, tapi mereka ke kuburan. Yesus perintahkan ke Galilea. Ini ke kuburan karena tradisi. Saya mohon maaf, terlalu banyak gereja yang kuat kepada tradisi yang tidak alkitabiah daripada firman dan taat melakukannya dan merenungkan siang dan malam. Malaikat pun berkata seperti yang Yesus sudah katakan. Kita kembali kepada Matius pasal 28 di ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Saya ulangi, sama seperti yang telah dikatakannya. 4 kali Yesus sudah katakan sebelum dia ditangkap. Malaikat juga ulangi, yang aku ucapkan ini sama seperti yang telah dikatakan Yesus. Mari lihatlah tempat dia berbaring. Malaikat ucapkan dia tidak di sini, dia bangkit. Hari ini kita rayakan kebangkitan Kristus, tapi apakah kita masih berkutat pada tradisi-tradisi, adat istiadat yang bertentangan dengan Alkitab? Anda tidak mengalami pesta sukacita di Galilea, tapi kita surut dalam duka cita di kuburan. Itu. Kabar baiknya, kepada 3 perempuan ini, Yesus tidak marah. Yesus tidak emosi. Banyak pendeta senior suka emosi, rekam khotbah caci maki pendeta lain. Saya katakan tidak usah dengar pendeta itu sekalipun dia sudah senior. Saya akan buktikan senioritas, pengalaman, kedudukan, khotbah keliling dunia tidak jadi jaminan. Kita jaminannya adalah back to the scripture, back to the Bible, kembali pada firman, kembali pada Alkitab, bukan kepada manusia. Kita lanjut dulu ayat 9 dari Matius 28. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Yesus ucapkan shalom alaihim. Yesus memberikan damai sejahtera. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Yesus tidak mengungkit kesalahan para perempuan tersebut. Yesus tidak marah kepada perempuan-perempuan itu, tapi sebaliknya memberikan apa yang mereka butuhkan saat itu. Apa yang mereka butuhkan? Damai sejahtera. Supaya terlepas dari ketergoncangan iman, ketakutan dan kebingungan karena Tuhan mati. Kabar baik di hari kebangkitan ini, Tuhan tidak marahi 3 perempuan ini. Yesus tidak katakan sambil geleng kepala, Maria, Maria, sudah 4 kali saya ngomong, hari ketiga saya bangkit, kita ketemu di Galilea, kenapa kamu ada di kuburan? Tidak. Tidak. Saya percaya Yesus yang sama kita percaya juga akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di situasi seperti ini. Apa yang kita butuhkan? Perlindungan dari virus corona. Apa yang kita butuhkan? Tuhan memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Percaya itu. Ini kuasa kebangkitan. Yesus tidak mengungkit kelalaian kesalahan 3 perempuan ini, tapi Yesus memberikan. Yesus tahu yang mereka butuhkan saat itu adalah damai sejahtera. Maka dia angkat tangan, dia katakan shalom alaihim, terimalah damai sejahtera. Saudara percaya itu akan terjadi dalam hidupmu. Bukankah kebutuhan utama kita saat ini adalah damai sejahtera, tetap sehat, dan makanan minuman sehari-hari tetap tercukupi? Yesus sanggup dan mau memberikan itu semua, melebihi dari kepastian keselamatan kita di bumi sampai di surga.
Mujizat pertama setelah Yesus bangkit adalah melepaskan, memberikan damai sejahtera. Sekarang umat manusia, orang percaya hampir kehilangan damai sejahtera, atau mungkin sudah kehilangan damai sejahtera. Percayalah, buka hatimu, undang Yesus dan berkata, terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau tidak berubah. Hari ini juga, di hari perayaan kebangkitanmu, kami percaya Engkau melepaskan shalom alaihim, damai sejahtera kepada kami semua. 1 Korintus 15 ayat 55. Makna kebangkitan Kristus. 1 Korintus 15 mulai 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus bangkit. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah. Ayo kita bersyukur, karena Tuhan kita bangkit. Saya mau katakan Tuhan kita tidak kalah, Tuhan kita mengalah. Kemarin saya sebut Tuhan kita tidak mati dibunuh, tapi Dia menyerahkan nyawanya. Andai kata, saya berandai-andai, Yesus tidak mau menyerahkan nyawanya, malaikat pencabut nyawa mana yang berani cabut nyawa Yesus? Tuhan kita tidak kalah, Tuhan kita mengalah. Kalau orang-orang di seberang mau kritik kita, saya mau kasih tahu, mereka tidak tahu Alkitab. Tidak usah dengar gitu. Termasuk Zakir Naik, Anda stop mengkritik Alkitab. Karena dalam Injil Lukas berkata bahwa hanya murid-murid Tuhan buka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Anda tidak pernah menjadi Kristen apalagi jadi murid. Bagaimana Anda mau kritisi Alkitab? Dengar baik-baik. Anda akan mengerti Alkitab kecuali apabila Anda mau bertobat, dibaptis jadi Kristen, dan level yang kedua menjadi murid Kristus, baru Anda bisa mengerti Alkitab. Nah, saya mau katakan keunikan Alkitab. Alkitab ini boleh dibaca oleh seluruh umat manusia di dunia, tapi terkunci pengertiannya, dan Tuhan hanya bukakan hanya kepada murid. Itu sebabnya jangan heran banyak pendeta pun tersesat dalam berkhotbah karena tidak pernah rendah hati mau menjadi murid. Itu. Yesus berkuasa memenuhi segala kebutuhan kita. Orang percaya semua bisa mati, tapi Yesus jamin tidak akan pernah mengalami maut binasa kekal di neraka. Itu bedanya. Mati dengan maut binasa kekal, itu beda. Orang percaya bisa terkurung dalam rumah masing-masing, tapi Yesus berkuasa memelihara, memberkati sehingga tidak ada kelaparan. Sama seperti Dia bangkit. Dia melihat kebutuhan yang paling urgent kepada 3 wanita itu adalah damai sejahtera. Saya ulangi, maka dikatakan terimalah damai sejahtera. Bagian kedua, ini pun sedang terjadi. Ketika Yesus bangkit, Matius 28 ayat 11 saya baca. Ini cerita prajurit-prajurit yang menjadi saksi mata Yesus bangkit. Mereka ketakutan pucat seperti mayat. Mereka berlari ke mahkamah agama membawa berita. Dan apa yang terjadi saya baca. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan datang beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka, prajurit-prajurit itu menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Dusta mahkamah agama. Siapa orang-orang di mahkamah agama? Adalah para imam kepala. Orang-orang yang sudah senior, usia sudah sepuh, bisa menyogok para prajurit supaya berbohong. Soal kebenaran bukanlah soal senioritas, bukan pula kedudukan terpandang, dan bukan pula sepuh berpengalaman, tapi soal hati yang dikuasai firman. Back to the Bible. Ternyata para imam mahkamah agama sepakat untuk berdusta secara berjamaah, dusta secara kolektif, memutarbalikkan kebenaran. Jadi sekali lagi saya himbau khusus kepada jemaat terkasih, kembali saja pada firman Tuhan. Jangan lihat senioritasnya seseorang, pengalamannya serta kedudukannya. Uji apa sudah sesuai dengan firman atau tidak. Nanti kenaikan Kristus dan pencurahan Roh Kudus saya akan bahas orang yang anti karunia roh. Padahal Alkitab menulis siap-siap yang anti karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus,
Anda harus mengerti firman Tuhan, jangan secara subjektif Anda menolak tentang baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Tunggu tanggal mainnya. Yang berikut ternyata para imam mahkamah agama sepakat untuk berdusta, ya tadi. Jadi saya ajak saudara mari menjadi pengikut Kristus yang fanatik berdasarkan firman, bukan fanatik kepada manusia sekalipun dia sudah sepuh. Sekarang ini sudah marak di sosial media. Kalau pendeta sepuh itu sudah marah di mimbar, caci maki orang, menuduh orang, memfitnah orang, berkata orang itu adalah perampok, itu sudah benar. Saya mau tanya ayat Alkitab di mana yang membenarkan itu? Anda terlalu fanatik kepada seorang, Anda tidak tahu firman, buta firman. Nah, khusus kepada keluarga besar GBI Pray, tidak usah lihat senioritasnya, tidak usah lihat umur sepuhnya, kan sudah engkong. Kalau dia khotbah tidak sesuai Alkitab, tolak. Kenapa? Ada contoh waktu Yesus bangkit, mahkamah agama, satu gedung mahkamah agama, para tua-tua Yahudi, imam besar, imam-imam kepala, kumpul. Ini usianya sepuh, pengalaman jangan ditanya, karismanya di mata manusia oke, tapi mereka menolak kebenaran. Mereka menyalibkan Yesus karena dengki. Mereka memfitnah. Dan setelah terbukti Yesus bangkit, real bangkit, tapi karena sudah buta mata hatinya, mereka tidak mau menerima kenyataan itu. Mereka sogok para prajurit dan suruh prajurit berbohong bahwa mayatnya dicuri. Bukankah adegan ini kembali berulang-ulang di zaman ini? Kita terpaku dengan senioritasnya, kita terpaku dengan keberanian bicaranya, padahal tidak alkitabiah. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ingin menyerang, tapi saya ingin menggiring setiap jemaat dan siapa menonton video ini. Jangan percaya omongan yang senior ke engkong kalau tidak alkitabiah. Itu di dalam nasihat Paulus, firman Tuhan melalui Paulus kepada Timotius, ucapkan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam pikiran dan perbuatan. Kalau engkau sudah tidak jadi teladan di mimbar, sesuai firman kah itu? Dan saya sudah bilang dalam video yang lalu, kenapa harus memecah belah tubuh Kristus? Kenapa harus kebenaran diputar balikkan? Ini terjadi lagi. Sama seperti Yesus bangkit, mahkamah agama mengeluarkan uang sejumlah besar uang, sogok para prajurit yang menjadi saksi mata bahwa Yesus bangkit. Batu penutup gua itu digulingkan oleh malaikat dengan tubuh yang menyala-nyala, bersinar, berkilauan, dan Yesus keluar dari kuburan yang berbentuk gua. Para prajurit pucat, mereka lari ke mahkamah melaporkan, orang yang kamu salibkan, hei para imam, bangkit. Kenapa mereka tidak bertobat? Karena sudah dengki. Dengki melahirkan dusta, beranak begitu banyak dosa. Jadi dalam kesempatan ini saya mengajak saudara, mari jadi pengikut Kristus berdasarkan firman, bukan berdasarkan senioritas. Dan mari menjadi pengikut Kristus bukan berdasarkan adat istiadat. Back to the scripture, back to the Bible, back to the firman. Selamat merayakan hari kemenangan besar bagi kita, dan tetap waspada di sekeliling kita. Firman Tuhan berkata, ada singa yang mau mencari orang dapat ditelan. Dalam konteks kebangkitan ini, siapa yang dapat ditelan? Yang tidak hidup sesuai firman, tapi hidup berdasarkan adat istiadat, melupakan firman. Tuhan suruh ke Galilea, dia pergi ke Uhud, atau hidup berdasarkan korban dusta dari para tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, kalau bahasa sekarang engkong-engkong imam, yang berbicara tidak benar. Doa saya menyertai saudara. Sekali lagi, selamat berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau bukan hanya mati menyerahkan nyawamu, tapi Engkau bangkit mengalahkan maut dan menjamin kepastian keselamatan. Karena sia-sia iman kami kalau Engkau hanya mati dan tidak bangkit. Tapi syukur puji kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di sorga yang memberikan jaminan kami ditebus dan kami diberi kemenangan, kuasa, keberanian untuk bicara kebenaran. Dan kami tidak mau hidup berdasarkan adat istiadat, budaya yang bertentangan dengan kita. Kami tidak mau hidup berdasarkan korban fitnah, korban dusta dari tua-tua imam-imam besar. Tapi kami mau kembali pada firman, kembali pada Alkitab. Jamah setiap jemaat, keluarga besar GBI Pray dan yang mendengar firman ini,
agar kami tidak berpihak kepada manusia, tapi kami berpihak pada kebenaran, kami berpihak pada firman, kami berpihak kepada Alkitab, kami berpihak pada Yesus Kristus, sehingga tubuh Kristus kembali dimurnikan. Hamba berdoa kepada setiap jemaat GBI Pray, Tuhan tetap lindungi mereka, jauhkan mereka dari pengaruh paparan virus corona, dan Tuhan berkati mereka dan segala kebutuhan mereka. Karena ketika Kau bangkit, Engkau memberikan kebutuhan yang sangat diperlukan bagi 3 wanita itu, yaitu damai sejahtera. Hari-hari ini jemaat membutuhkan perlindungan dari COVID-19. Hari-hari ini jemaat membutuhkan Engkau tetap memberkati kebutuhan makan minum kehidupan mereka, karena mereka tetap diam di dalam rumah. Hamba percaya Engkau tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, dan kuasa-Mu berlaku bagi setiap orang percaya. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan memberkati setiap jemaat. Amin. Tuhan memberkati dan selamat memperingati, merayakan hari kemenangan besar kita, hari kebangkitan Yesus Kristus. Happy Resurrection Day. Tuhan memberkati. Doa saya menyertai saudara. Shalom.